Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Dua raksasa Premier League Manchester United dan Arsenal dikabarkan tengah memperebutkan tanda tangan dari bintang muda Everton bernama Thierry Small. Dilansir The Athletic, bakat besar yang dimiliki Small kabarnya membuat sejumlah klub tertarik meminang sang bek kiri belia pada musim panas ini. Dari Inggris, Manchester United dan Arsenal disebut menjadi peminat Small yang paling serius. Dua klub papan atas itu pun kini tengah serius mengikuti perkembangan Small. Selain Manchester United dan Arsenal, Small kabarnya juga tengah dipantau oleh klub raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Musim lalu Small sempat menjadi pemain termuda yang dipanggil ke tim utama Everton. Namun hal tersebut tak membuatnya ingin bertahan lebih lama di klubnya. Hingga kini Small pun belum juga kembali ke markas latihan klub yang sudah menjalani masa persiapan pramusim di bawah asuhan manajer baru Rafael Benitez. Beberapa waktu lalu Small bahkan memecat agennya guna bisa segera meninggalkan Everton. Spekulasi transfer Rafael Varane ke Manchester United semakin menguat setelah sang bek dilaporkan mulai berburu rumah di Manchester baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Rafael Varane baru-baru ini menghubungi beberapa agen properti di kota Manchester. Ia diberitakan mulai mencari rumah di kawasan kota Manchester. Ia kabarnya mencari rumah di kawasan perumahan pemain Manchester United. Aktivitas berburu rumah ini diyakini menjadi pertanda bahwa transfer Varane ke MU sudah semakin dekat. Menurut laporan tersebut, Varane sudah pamitan ke Real Madrid. Ia diberitakan sudah berpesan ke Florentino Perez bahwa ia tidak mau melanjutkan karirnya di Real Madrid. Ia ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Real Madrid kini dilaporkan akan memproses transfer sang bek ke MU. Real Madrid membandrol Varane dengan harga yang cukup mahal. Mereka hanya mau melepas sang bek ke MU di angka kisaran 50 juta euro. Asa AS Roma untuk mendatangkan Alex Telles menemui kendala besar. Manchester United selaku pemilik sang bek tidak bersedia melepaskan Alex Telles di musim panas ini. Dilansir Fabrizio Romano, Roma akan kesulitan mendapatkan Alex Telles karena MU tidak bersedia melepasnya. Menurut laporan tersebut, AS Roma hanya berencana meminjam Alex Telles di musim panas ini. Mereka hanya butuh pengganti sementara untuk Spinazzola, sehingga mereka tidak sampai mencoba membeli sang bek. Itulah mengapa mereka mengajukan penawaran peminjaman kepada MU. Namun laporan itu mengklaim bahwa MU kemungkinan akan menolak permintaan AS Roma tersebut. Ini dikarenakan Setan Merah tidak memiliki banyak opsi di pos bek kiri. Hanya Luke Shaw dan Alex Telles yang saat ini tersedia, karena Brandon Williams akan dipinjamkan. Jadi untuk sementara ini MU memasang label tidak dipinjamkan kepada Alex Telles di musim panas ini. Alex Telles sendiri saat ini sudah berlatih di Carrington. Ia diproyeksikan jadi bek kiri utama MU dalam beberapa pekan ke depan sembari menunggu Luke Shaw pulang dari liburan. UEFA telah merilis nama-nama pemain yang masuk Team of the Tournament Euro 2020. Fan Luke Shaw berdemonstrasi di media sosial karena bek kiri timnas Inggris dan Manchester United tersebut tak terpilih masuk tim terbaik turnamen ini. Ke-11 pemain pilihan UEFA untuk Team of the Tournament dengan formasi 4-3-3 adalah Gianluigi Donnarumma dari Italia, Kyle Walker dari Inggris, Leonardo Bonucci dari Italia, Harry Maguire dari Inggris, Leonardo Spinazzola dari Italia, Pierre-Emile Hosberg dari Denmark, Jorginho dari Italia, Pedri dari Spanyol, Federico Chiesa dari Italia, Romelu Lukaku dari Belgia, dan Raheem Sterling dari Inggris. Beberapa nama memang harus tereliminasi. Sang top skor Cristiano Ronaldo juga termasuk salah satu yang tak masuk tim terbaik. Selain itu ada pula Luke Shaw yang kalah bersaing dengan Spinazzola untuk posisi bek kiri. Tidak masuknya Luke Shaw memicu reaksi dari para fansnya. Menurut mereka, pencetak 1 gol Inggris ketika kalah dari Italia di final itu lebih layak dipilih daripada Spinazzola yang hanya main 4 pertandingan sebelum cedera.
Jadon Sancho sepertinya bakal sulit untuk bisa mengenakan nomor punggung 7 di Manchester United. Pasalnya Edinson Cavani dikabarkan enggan menyerahkan nomor tersebut kepada Jadon Sancho. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi mengenai nomor punggung yang akan dikenakan Jadon Sancho. Namun sang pemain dikabarkan ingin menggunakan nomor punggung 7 di Manchester United karena nomor punggung ini dikenakan oleh pemain-pemain terbaik dalam sejarah Setan Merah. Sebut saja George Best, Eric Cantona, David Beckham, dan Cristiano Ronaldo. Namun The Daily Express mengabarkan bahwa Cavani masih ingin mempertahankan nomor punggung 7 pada musim depan. Dia tidak bersedia menyerahkannya kepada Jadon Sancho. Selama ini banyak pemain yang tidak mampu bersinar setelah mengenakan nomor punggung 7 di Manchester United sepeninggal Cristiano Ronaldo. Namun hal itu tidak berlaku untuk Cavani. Cavani memakai nomor punggung 7 setelah datang ke MU pada awal musim 2020-2021. Dia digait secara gratis dari PSG. Meski sudah tidak muda lagi, Cavani tampil cukup bagus pada musim perdananya di Old Trafford. Bomber Uruguay itu berhasil mencetak 17 gol dari 39 penampilan. Terlepas dari kegagalannya membantu timnas Inggris juara di Euro 2020, performa Harry Maguire patut diacungi jempol. Tidak heran kalau ada yang mengklaim back MU itu sudah sepantaran dengan bintang Liverpool, Virgil van Dijk. Maguire melanjutkan performa apiknya bersama Manchester United di musim 2020-2021 lalu. Tidak ada yang memungkiri kalau Maguire pantas disebut sebagai salah satu back terbaik di dunia saat ini. Tapi kalau berbicara soal yang terbaik, publik selalu menyebutkan nama Virgil van Dijk. Pemain berdarah Belanda ini melewatkan Euro 2020 karena cedera. Namun kualitasnya telah diakui karena pernah membawa Liverpool juara Premier League dan Liga Champions. Mungkin beberapa kalangan tidak berani menyamaratakan Maguire dengan Virgil van Dijk sebelum Euro 2020 digelar. Namun, Dean Henderson menegaskan kalau rekan setimnya itu sudah pantas disamakan dengan Virgil van Dijk. Pada beberapa kesempatan, performa Harry Maguire di musim 2020-2021 kemarin kemungkinan menunjukkan sedikit penurunan. Namun itu dianggap sebagai hal yang normal, mengingat tak semua pemain bisa tampil konsisten sepanjang musim. Manchester United nampaknya benar-benar serius ingin mencoba mendatangkan Declan Rice. Setan Merah dilaporkan mulai menghubungi West Ham United terkait ketersediaan sang gelandang di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sangat tertarik untuk mengamankan jasa Declan Rice di musim panas ini. Ole Gunnar Solskjaer butuh gelandang bertahan baru yang bisa menjadi pengganti Nemanja Matic. Pasalnya, Nemanja Matic kini sudah menua dan performanya mulai menurun. Itulah mengapa Ole Gunnar Solskjaer tertarik untuk mendatangkan Declan Rice yang dinilai bisa jadi andalan di lini tengah MU untuk bertahun-tahun ke depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mulai membuka pembicaraan dengan West Ham United. Mereka menanyakan ketersediaan sang pemuda di musim panas ini, dan mereka menanyakan berapa harga yang harus mereka bayarkan untuk sang gelandang. West Ham United sendiri dilaporkan enggan menjual Declan Rice. Mereka juga mematok harga 100 juta pound sterling untuk pemuda 22 tahun itu jika MU benar-benar minat ingin mendatangkannya. Manchester United sendiri tidak hanya mendekati Declan Rice di musim panas ini. Ada juga Eduardo Camavinga yang tengah didekati Setan Merah. Masa depan Donny van de Beek di Manchester United sedang simpang siur menyusul adanya rumor ketertarikan dari Real Madrid. Namun sepertinya gelandang asal Belanda tersebut bakalan bertahan di Old Trafford. Karena minimnya kesempatan bermain, beberapa kalangan menyarankan Van de Beek untuk berganti seragam di musim 2021-2022 mendatang. Gayung bersambut, Real Madrid disebut tertarik menggunakan jasanya. Laporan terbaru mengatakan kalau Real Madrid ingin merekrut Van de Beek dengan status pinjaman serta klausul kewajiban membeli di tahun 2022 senilai 30 juta pound sterling. Ada juga yang menyebutkan kalau sang pemain akan dimasukkan ke dalam proposal Manchester United untuk merekrut Rafael Varane. Rumor sedang berhembus kencang. Namun di tengah-tengah terpaan isu, Ole Gunnar Solskjaer malah memberikan indikasi kalau Van de Beek bakal dipertahankan.
Kendati mengalami musim yang buruk, Van de Beek mampu mencetak 1 gol dari total 19 penampilan termasuk saat menjadi pemain pengganti. Gol tersebut didapatkan saat MU bertemu Crystal Palace pada September 2020 lalu. Sudah jelas, Stratford End yang merupakan basis pendukung MU di Old Trafford kosong melompong. Hal ini dikarenakan protokol COVID-19 yang melarang penonton untuk hadir di stadion dan menyaksikan laga secara langsung. Kebersamaan Manchester United dan Luke Shaw nampaknya masih akan berlangsung panjang setelah manajemen Setan Merah berencana untuk memberikan kontrak baru bagi sang bek. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Luke Shaw tidak perlu khawatir karena ia akan mendapatkan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, manajemen MU sangat serius ingin memberikan kontrak baru bagi Luke Shaw. Kontrak ini merupakan bentuk apresiasi manajemen Setan Merah kepada sang bek karena performa Luke Shaw dinilai meningkat drastis dalam 2 musim terakhir. Belum lagi, ia tampil mempesona di Euro 2020, sehingga manajemen MU menilai ia layak mendapatkan kontrak baru. Menurut laporan itu mengklaim bahwa manajemen MU kini sudah menghubungi agen sang bek. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak Luke Shaw, sementara pihak sang agen menyambut baik ajakan MU itu. Kini kedua pihak telah berada di fase awal pembicaraan kontrak ini dan mereka dikabarkan tidak akan tergesa-gesa menuntaskan kontrak ini. Luke Shaw saat ini belum bergabung dengan pramusim MU. Sang bek diberikan waktu 3 minggu untuk liburan setelah ia baru saja menuntaskan tugasnya di final Euro 2020.